Tunggu dulu, sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Lalu apa yang kamu lakukan untuk membalikan segalanya? Itu tuh aku ngerasa waktu itu kayak lingkaran setan ya Miss Mary. Gue harus benerin dari yang mana dulu gitu. Iya. Bisnis dulu, apa personalnya dulu. Sampai aku timbul dengan satu kesimpulan. Bisnis itu adalah refleksi dari kita, entrepreneurnya. Bisnis begini pasti karena entrepreneurnya juga ada masalah. Yaitu aku gitu. Jadi waktu itu aku berusaha mengubah keadaan itu dari mengubah personal aku dulu Miss Mary. Waktu itu aku merasa self esteem aku rendah banget. Karena aku merasa down lah ibaratnya. Sempat naik banget. Dapat penghargaan yang prestige dan lain-lain. Tiba-tiba jatuh. Sampai kalau ngomongin merit sama pacar aja udah gak pede gitu. Karena gak punya duit kan. Iya, dan pressure juga kan. Karena kamu sudah banget berada di atas. Dan orang melihat kamu sebagai sosok entrepreneur yang sukses. Bener, jadi kalau ketemu orang misalnya ditanya gimana ya sebisnis, aku bilang aduh lagi jelek nih. Orang gak ada yang percaya, bener gak? Ah masa sih ya gitu. Karena dianggapnya itu udah hebat. Padahal emang kenyataannya begitu. Jadi pressure kan diri kita. Dan aku akhirnya mengubahnya tuh mulai dari mengubah diri sendiri dulu. Jadi salah satu yang aku mulai pertama kali itu aku latihan meditasi waktu itu. Jadi aku belajar meditasi cukup dari 3 menit 1 hari Miss Mary. Jadi aku belajar meditasi. Waktu itu aku bukan sehari meditasi tiba-tiba jadi benar gitu, enggak. Tapi aku cuma percaya mungkin aku kurang tenang gitu loh. Sampai overthinking, sampai insomnia dan lain-lain. Dari mulai meditasi rutin seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Masih dalam kondisi yang dalam tanda kutip banget lah pada saat itu. Tapi at least aku ngerasa mulai lebih baik loh, mulai lebih tenang gitu loh. Jadi dari ada satu habit yang dimulai, aku ngerasa oke deh kita mulai coba habit kedua. Udah selesai meditasi aku coba atur pola makan. Jadi waktu itu kan aku udah overweight banget, aku coba atur pola makan. Dari atur pola makan aku coba bangun pagi, olahraga. Jadi satu habit memulai ke habit-habit yang baru gitu. Mungkin selama 1 bulan, 2 bulan, akhirnya punya semangat lagi datang ke kantor gitu. Waktu itu mungkin aku belum tentu seminggu sekali gitu datang ke kantor. Di rumah nggak ngapa-ngapain, bengong aja gitu karena stres kan. Tapi akhirnya mulai punya keberanian gitu untuk datang ke kantor, untuk ketemu karyawan, untuk beresin masalah satu-satu, buka WhatsApp, teleponin supplier satu-satu. Apinya mulai nyala lagi karena ngelihat ada satu hal yang mulai ada progres ya. Gak ada hal yang aku lakukan untuk melunasi hutang itu. Maksudnya gak ada hal spesial. Aku cuma doing business as usual aja. Waktu aku lagi stres-stresnya, pas lagi aku lagi overthinking, semua kekhawatiran yang aku khawatirkan itu gak ada yang terjadi kok. Aku mikir, aduh nanti supplier gak ada yang kasih percaya lagi nih. Ternyata pas dihadapin supplier gak ada yang sampai ninggalin kita kok. Supplier bilang, yes, ayo mulai lagi, gak apa-apa. Kita coba lagi, gue support gitu. Dan aku merasa ternyata salah satu masalah kita nggak maju itu karena kita overthinking sama masa depan. Kalau ada buku Miss Mary namanya Atomic Habit. Itu bagus banget. Itu persis seperti apa yang aku rasakan. Hidup kita itu dimulai dari mengubah satu habit kecil. Pada saat ada satu habit kecil berubah, yang berubah itu kadang bukan cuma activity kita, tapi sampai identity kita berubah. Apa yang kamu lakukan 3 menit meditasi? Itu ngapain aja 3 menit itu? Jadi aku cuma memperhatikan nafas Miss Mary. Jadi aku ikut aku belajar sama seorang guru meditasi namanya Mingyur Rinpoche. Dia bilang dalam kepala kita itu ada yang namanya monkey mind atau monyet liar yang ada di kepala kita. Si monyet liar ini tuh suka loncat ke kiri kanan gitu. Si monyet mikirin masa depan, mikirin masa lalu. Itu yang membuat kita tuh panik, membuat kita stres. Meditasi itu hanya dengan memperhatikan nafas, kita tuh ngajak ke monyet yang ada di kepala kita untuk bilang, daripada lu loncat-loncat, kita liatin nafas aja yuk gitu. Kita perhatiin nafas yuk. Dan itu susah banget loh. Orang pikir perhatiin nafas tuh gampang. Tapi baru 3 tarikan aja kita udah mikir, ntar gue makan apa ya? Kenapa kita memperhatikan nafas? Karena nafas itu adalah hal yang sangat dekat dengan tubuh kita. Tapi kita nggak sadar. Kita taking for granted sama si nafas ini. Yang kedua dengan latihan nafas itu kita latihan live at the present moment. Kita hidup di masa kini. Kita nggak latihan kita nggak mikirin masa depan, nggak mikirin masa lalu. Hari ini adanya apa? Jadi latihannya ngapain? Latihan nafas sih sebenarnya. Apa sih yang paling kamu takutkan di hidup ini? Aku tuh paling ketakutan kehilangan orang yang aku sayang sih, Miss Mary. Jadi aku baru pertama kali merasakan kehilangan yang orang yang aku sayang tuh tahun lalu. Jadi sebelumnya
ada keluarga yang meninggal tapi nggak gitu dekat banget. Tapi aku baru pertama kali banget tahun lalu itu yang meninggal tuh oma aku. Aku manggilnya Popo. Jadi kebetulan oma aku ini nenek aku yang merawat aku selama 25 tahun. Jadi tinggal bareng satu keluarga, satu rumah juga sama aku. Tahun lalu tuh meninggal. Dan memang karena udah usia tua sih, usianya sudah 95 tahun. Cuma itu pun aku ngerasa kehilangan banget. Aku ngerasa, oh ternyata kehilangan satu orang tuh kayak kehilangan satu purpose gitu loh. Karena aku ngerasa dari dulu sampai sekarang aku tuh pengen bekerja, itu tuh cuma buat nyenengin keluarga aja gitu. Terus 2 bulan lalu papaku sempat kena COVID waktu itu kan. Wah itu stres banget Miss Ferry. Pas papa lagi kena COVID sempat drop banget. Itu ngerasa udah mikirin kan tuh yang aneh-aneh kan. Ini amit-amit gimana gue rasanya hidup gue udah lost satu apa ya, kayak kehilangan satu hal yang penting banget. Karena aku mulai bisnis karena waktu itu papa sakit. Ya kan. Aku bekerja untuk orang tua. Aku nggak bisa ngebayangin ya nanti kalau apa namanya mereka nggak ada gimana. Jadi aku selalu takut banget kehilangan orang yang aku sayang. Makanya aku benar-benar nggak mau kehilangan momen sama mereka. Aku pengen selagi mereka masih ada, orang yang aku sayang masih ada. Sekarang ada istri juga. Aku pengen kasih yang terbaik lah buat mereka supaya pas nanti udah berpisah aku nggak punya rasa penyesalan gitu. Kalau dari tadi kita udah ngobrol banyak, hari ini kita juga pengen fokus untuk main game sama Yasa. Siap. Oke, nah ini gamesnya simple, yaitu tebak-tebak tokoh nasional. Nah, gampang ya. Siap. Waktu SD, SMP itu fokus pelajaran nggak nih? Fokus. Dulu zaman aku SD tuh masih ngafalin nama menteri. Oh iya. Kita kasih clue-nya itu ada fotonya dan quotes-nya. Nah, jadi gampang banget. Ini yang pertama. Quotes-nya, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Bung Karno. Yes, betul. Gampang ya. Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Ki Hajar Dewantoro. Dan betul. Terlalu gampang kayaknya. Oke, berikutnya. Nah, ini agak susah nih. Jalan yang paling baik untuk menghilangkan musuhmu adalah dengan menganggapnya sebagai kawan. Oh, Napoleon Bonaparte. Orang Indonesia. Orang Indonesia. Yes. Kok nggak kayak orang Indonesia ya? Orang Indonesia. Sultan Hamengkubuwono. Ke 9. Hampir. Ke-8. Lumayan loh. Lumayan ya. Lumayan, nyaris. Oke, berikutnya. Nah, kadang kita terlalu sibuk memikirkan kesulitan-kesulitan sehingga kita tidak punya waktu untuk mensyukuri rahmat Tuhan. Ini Jenderal Sudirman. Dan yeay. Jadi kalau tadi kita sudah melihat tokoh-tokoh nasional dengan quotes-quotesnya, sekarang dari Yasa nih, apa nih tips untuk para anak muda yang juga ingin menekuni dunia usaha? Ini sesuai dengan tagline-nya brand sepatu aku Miss Mary, itu berani melangkah. Karena pas aku flashback cerita aku dari awal, aku memulai usaha dengan tanpa pengalaman, bukan dengan background keluarga pengusaha, nggak pakai modal, ngutang produksi. Aku pikir-pikir sebenarnya dulu gue punya apa sih gitu. Bahkan kalau misalnya aku mikir ya, andaikan gue bangkrut nih dan gue harus mengulang lagi semuanya dari awal, apa ya modal yang selalu gue pegang dari awal itu gitu. Aku selalu bertanya gitu Miss Mary. Dan akhirnya kepikir sebenarnya modal gue itu cuma berani aja sih, berani melangkah. Dulu tuh pengen nyewa ruko aja tuh orang gak ada yang nganggep gitu loh. Tapi aku nekat aja, aku berani aja. Aku ketok pintu pabrik, aku ketok pintu tukang bahan, aku tanya ke kiri kanan. Aku berani melangkah. Jadi mungkin itu pesannya, aku selalu pengen anak-anak muda untuk resapi juga. Dan mudah-mudahan cerita berani melangkah aku ini bisa menginspirasi teman-teman anak muda juga untuk berani melangkah versi dirinya masing-masing. Amin. Pasti banyak yang terinspirasi dari apa yang dibagikan oleh Yasa hari ini. Thank you sekali lagi buat Yasa sudah berbagi. Terima kasih banyak. Sukses terus buat Men's Republic. Salam buat keluarga juga. Siap. Dari seorang Yasa Singgi kita belajar bahwa masa muda adalah masa untuk mencoba. Pikiran terbuka juga akan membuat pintu kesempatan terbuka. Masa depan cerah adalah milik mereka yang berani melangkah. Melangkah dengan gairah, tidak takut salah, tapi tetap tidak gegabah. Dan tentu saja pantang menyerah. Miliki keberanian,
perkaya diri dengan keilmuan, dan jalani dengan ketekunan, maka Anda akan meraih kesuksesan. Sekalipun kadang ada gelombang menghadang, teruslah berjuang dan jadilah pemenang. Untuk orang yang Anda sayang. Dari impossible, jadi I'm possible. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.